Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah Cimahi. Berdiri Pak Lurah Cimahi. Pak Lurah Cimahi ini seperti Jokowi. Pak Lurah itu akan mengasih sesuatu. Tunggu dulu. Mabruk, alfa mabruk, ikal mabruk, bruk. Ikal mabruk, mabruk, bruk. Abah besok tanggal 15 ulang tahun. Siap Pak Lurah. Mabruk. Ikal mabruk, bruk. Mabruk, selamat milad. Allah. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Berkah umurnya Abah, amin. Itu dikasih ke bunyainya, jangan dibawa ke rumah lagi. Terima kasih hadirin yang berbahagia. Kita malam ini kedatangan izinnya berdirinya Nahdlatul Ulama atas restunya Mbah Holil Bangkalan. Tepuk tangan. Pada malam ini datang cicitnya Mbah Holil ini. Mohon berdiri Gus. Oh, cukup. Ganteng tapi kalah gantengnya sama Abah. Sama-sama Maduranya. Sedikit sebelum nanti ketua PCNU ngasih arahan, nanti dilanjut sama cicit Mbah Holil. Ini Al-Hijaj ini berkat berdirinya Al-Hijaj, berkat beliau. Dulu saya beli sawah di sini tiap hari Rabu, suka kesini sama Umi, nginep di saung kecil. Ketika Gus datang ke rumah silaturahim, Gus kita main ke sawah. Kiai punya sawah, punya dikit, bawa ke sawah. Gus itu tidur nyenyak, biasanya tidak tidur kecuali tidur sama istrinya. Tidur nyenyak, bangun lagi bah, tidur lagi. Begitu bangun dia cerita, Kiai apa Gus? Saya mimpi ngecup Hajar Aswad, baru 2 kali mimpi ngecup Hajar Aswad. Tolong bangun ini di sini masjid. Tapi syaratnya 2. Apa Gus? 1, jangan minta
ke pejabat. Yang kedua, jangan bikin proposal. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ada jalan. Dulu bangun masjid ini tidak ada jalan. Jalannya ke sini, bangun masjid selama 7 bulan. Diakut. Bukan sama jin, bukan sama manusia. Begitu mau peresmian, saya panggil wakil bupati yang jadi bupati, insya Allah. Saya ngobrol, bupati ngobrol ke saya, Rois, kok bangun masjid nggak pernah cerita, padahal sering ketemu, apalagi minta duit. Peresmiannya beliau, bahkan lurah sendiri tuh, lurah nggak pernah dikasih tahu. Pas peresmian dikasih tahu, kenapa? Karena lurah tidak punya duit. Parah. Ya, akhirnya menjelma atas mimpinya Mbah Ijit Mbah Walil. Ketika bangun masjid itu sudah jadi, saya mau pertama Ratibul Hadad. Saya ngobrol ke Abah di sana. Mau Ratibul Hadad, tetapi di sini kan tidak ada air. Saya minta di kampung sana jarak 500 meter. Minta nanti kalau jamaah wudhunya, kencingnya di situ, diizinkan. Itu hari Sabtu. Punten, saya wirid di saung selama, kata Abah ini, 43 malam wirid Ratibul Hadad. Ketika masjid mau dipakai, ada air yang keluar ngalir. Bapak-bapak nanti kalau ngambil air monggo. Selama 24 jam air ngalir. Ini airnya Al-Hijaj. Insya Allah kalau diminum seger. 24 jam keluar. Kenapa? Karena dulu di sini nggak ada listrik, nggak ada apa-apa. Listrik itu nyalanya baru Lebaran kemarin. Insya Allah jalan ini mau diperbaiki oleh bupati. Kalau nggak diperbaiki, bupati nggak bisa pulang. Hadirin yang berbahagia, itulah sekelumit insya Allah nanti akan berikan arahan Ijit Mbah Walil. Ya, mau lagi nggak ke Al-Hijaj? Rebok Kliwon yang akan datang ya. Tinggal abahnya ini bagaimana? Abah nanti musyawarah dengan umi-umi. Yang penting abahnya sehat ya. Banyak duit ya. Gara-gara corona kemarin. Duitnya habis katanya. Tadi abah nanya di saung gitu sana, Kiai itu panggung berapa? Harusnya 12 juta abah, tapi ditawar oleh Pak Lurah 7 juta. Udah saya bayar nanti, kata abah itu. Itu Lurah mah nggak pernah ngobrol begitu. Pak Kiai apa? Minta panjer. Untung ada DPD kemarin dari RI ngasih duit 1 juta pakai DP. Itu ketidakterlaluan Pak Lurah itu. Tapi insya Allah Lurah akan jadi Lurah lagi. Kenapa? Karena cinta ke Al-Hijaj. Saya tidak perlu uang, yang penting cinta. Pak Lurah sudah cinta ke Al-Baghdadi, otomatis cinta ke Al-Hijaj. Bukti kecintaan Lurah ini, di atas ada apa? Apa, Pak? Pinter Lurah mah, beli pisang yang nggak bisa dimakan nanti dibawa pulang, hanya ditonton saja. Itulah kecerdasan Lurah Pak Jokowi. Terima kasih. Kita lanjutkan oleh Ketua PCNU sebelum nanti oleh Ijit Mbah Walil. Monggo. Udah dikritik habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad
ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan guru kita semua, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Romo Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat badannya, lebih Allah berkahkan lagi ilmu, rizki serta keluarganya. Wabil khusus guru kita semua, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Ade Fatahillah, Rais Syuriah PCNU Kerawang, pendiri dan pimpinan pondok pesantren, serta jemaah majelis taklim Ratib Al-Haddad yang sama-sama kita hormati. Wabil khusus Bupati kita, Panglima Santri Kerawang, Haji Jimmy Ahmad Zamahsari. Saya dengan Kang Jimmy itu tetangga sebelah. Malah dulu pernah serumah, bah, para butendok. Saya dengan Kang Jimmy lahir dari rahim yang sama. Saya berdua adalah putranya Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasan Bisri Syafi'i yang pernah berbakti di NU selama 32 tahun. Anak abah saya 6, yang 4 perempuan, yang laki-laki 2. Saya anak kedua, Kang Jimmy anak keempat. Tapi mohon maaf, bah, kalau dilihat dari gantengnya, insya Allah saya lebih ganteng dari Kang Jimmy. Menurut istri saya, setidaknya begitu, bah. Wabil khusus juga Al-Mukarramun, para imam manakib Al-Baghdadi, santri-santrinya abah semua, semoga sehat-sehat selalu, amin. Wabil khusus seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kerawang. Hadir juga teman-teman dari tim keamanan Al-Baghdadi yang berkolaborasi dengan Banser NU Kerawang. Kemudian juga tak lupa Bapak Jokowi KW. Gimana tuh? Oh, iya. Terima kasih Pak Jokowi. Guru gitu aingnya. Palingan caun oke lalu tikir. Mohon maaf, bah. Wabil khusus guru kita yang datang dari Bangkalan Madura, cicitnya Hadratus Syekh Al-Arif Billah Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, Gus Khalid. Alhamdulillah luar biasa ini. Ada Abah Romo, ada Gus Khalid, ada Kiai Ade Fatahillah, ada Kiai Nanang Huis. Mungkin jemaah Al-Baghdadi sudah kenal Kiai Nanang Huis ya. Kalau Kiai Nanang Huis Kiai pantun, saya juga punya pantun dong. Beli limo sapeti, Abah Romo selalu di hati. Mohon maaf, bah, bisa dengan segitu-gitu doang. Beli keris, beli cireng, Kiai Huis goreng. Aduh, Masya Allah. Si Kabayan beli sekoteng, Kang Uyan ganteng. Ya Allah, nyebut ganteng sih. Hidup jemaah Al-Baghdadi. Subhanallah. Memang abah ini luar biasa. Kalau saya biasa di luar. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Al-Baghdadi rahimakumullah. Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau disingkat NU
didirikan oleh seorang ulama besar, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Itu atas restu, izin serta istikharahnya guru besarnya Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Sekarang cicitnya hadir. 1924 Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari didatengin oleh para murid-murid, santri-santri mudanya beliau, antara lain Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Syamsuri, Mbah Maksum Lasem, Mbah Baydawi Lasem, Mbah Asnawi, dan mbah-mbah yang lainnya. Yang nggak ikut Mbah Google doang. Datang menemui Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ya Syekh, Kiai, kita ini mendengar Saudi Arabia sekarang sudah menjadi kerajaan, dipimpin oleh seorang raja yang beraliran Wahabi. Semua tradisi-tradisi dari mulai maulid, manaqib, ratiban, yasinan, tahlilan, mereka bid'ahkan semua. Konon kata makam yang ada baik di Ma'la maupun di Madinah itu akan dihancurkan, dibumi ratakan oleh mereka. Kita harus mendirikan jam'iyah untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana jawaban Mbah Hasyim? Saya ini, kita semua ini punya guru. Guru kita masih ada, masih jeneng, yaitu Syekhuna Khalil. Coba kamu Wahab, silakan temui. Siap Kiai. Akhirnya berangkatlah Mbah Wahab menemui Syekhuna Khalil di Bangkalan Madura. Kata Syekhuna Khalil, mendengar pengaduan dari Mbah Wahab, bilang sama Hasyim Asy'ari, saya mau istikharah dulu. Ternyata istikharahnya bukan semalam dua malam, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, tapi hampir 2 tahun Syekhuna Khalil bermunajat tiap malam. Dan perlu diketahui oleh bapak-bapak sekalian, munajatnya Syekh Khalil bukan di Spain, bukan di masjid, bukan di musola. Setelah beliau ngajar santri jam 12 malam, beliau pergi ke pinggir laut, ke tepi laut, lalu disamper oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Beliau bersama Nabi Khidir berangkat menuju tengah laut, bermunajat di tengah laut. Insya Allah kalau Syekh Khalil pasti bisa napak. Beda dengan Kiai Nanang, boro-boro di laut, di balongna Kiai Ade Fatahillah ngerebek. Orang mana main itu apa? Aduh, nyawayana we ya Kiai ya. Ya beli keris, beli cireng. Kiai Huis goreng. Lalu setelah 2 tahun itu beliau memanggil santri seniornya yang juga gurunya Abah Al-Baghdadi, yaitu Mbah As'ad Syamsul Arifin, Situbondo, Jawa Timur. Sanad Insya Allah luar biasa. Setelah itu Ki As'ad dipanggil, waktu itu masih muda. As'ad, siap Kiai, sampaikan kepada murid kesayanganku Hasyim Asy'ari, 1 tasbih, yang kedua Asy'ari banyak mengawirid Kohar. Selama kamu di perjalanan baca itu, ya Jabbar ya Kohar, sampai ke Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Yang ketiga ini tongkat, sampaikan kepada Hasyim Asy'ari. Berangkatlah. Konon Kiai As'ad dikasih uang benggolan zaman Belanda itu, Abah Romo. Dan sampai sekarang katanya uang benggol itu tidak beliau belanjakan, dijadikan jimat. Entah siapa zuriyahnya yang sekarang mengantongi uang tersebut, karena dijadikan jimat dari gurunya yaitu Syekh Khalil.
Begitu sampai ke Tebu Ireng, ketawadhuan seorang santri kepada kiainya, tidak berani menyampaikan tasbih itu yang melingkar di atas behengnya. What the meaning of beheng? Di atas lehernya, ya, yang melilit di atas lehernya, sampai Kiai As'ad menunduk, silakan Kiai, ini amanat dari guru kita, silakan Kiai ambil. Beda jeung santri ayeuna. Oh iya, mana Kiai? Ini ketawadhuan para kiai dulu. Kemudian disampaikan ya Jabbar ya Kohar, disampaikan juga tongkat. Konon katanya wakila wa fi riwayatin, tongkat itu ditancapkan oleh Mbah Hashim seketika menjadi pohon yang besar, rindang dan berbuah lebat. Oh, ini tanda bahwa guru kita sudah menyetujui. Maka pada tanggal 31 Januari tahun 1926, Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari bersama para kiai di Jawa semua bulat mendirikan sebuah jam'iyah, organisasi yang sekarang kita kenal dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Tugasnya hanya dua. Satu, himayatuddin wad daulah, menjaga agama, menjaga akidah, menjaga himayatuddin wal akidah, mohon maaf, menjaga agama dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita lakukan, yang biasa dibaca di Majlis Manaqib Abah Al-Baghdadi, Manaqiban Syekh Abdul Qadir, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang menjaga manakiban, menjaga ratiban, menjaga tahlilan, menjaga yasinan, menjaga ziarah kubur adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka sudah benar kolaborasi ini. Abah Al-Baghdadi, alhamdulillah, biiznillah, beliau luar biasa dengan ketawadhuannya. Abah Al-Baghdadi yang sudah punya nama besar, alhamdulillah, tawadhu'nya beliau, tawadhu'nya te wau bodain, tawadhu'nya an bahasa Arab, bukan tawadunya Kiai Nanang Huis. Kalau Kiai Nanang tawaduit atau tawado, mau dompet. Ya benar, fitnah hasanah namanya itu. Kalau Abah Romo memang tawadhu, tawadhu ayat tawadhu tawadhuan fahuwa mutawadhi'un wa dzaka mutawadhu'un tawadhu la tatawadhu mutawadhu'un mutawadhu'un. Bisi pacarkeun ketua NU teu bisa nasrif. Bisi cara eta anu di TV teh udang-udang kapar-kapru kampretan. Nah, Abah Romo begitu tawadhu, beliau menyambangi kantor PCNU Kerawang. Tepuk tangan untuk beliau. Padahal kalau lihat, nggak usah datang ke kantor NU, tinggal telepon saya. Ketua, saya tunggu di rumah ya, di Rengas Dengklok. Tapi beliau tidak. Beliau datang ke kantor PCNU dan dengan elegan beliau mengatakan, saya NU, saya NU, bapak saya NU, kiai saya NU, guru-guru saya NU, dan saya hadir di Kerawang untuk mempertahankan NU. Luar biasa. Jemaah Al-Baghdadi. Luar biasa. Muhammad salli ala Muhammad. Sorry, hidup Jemaah Al-Baghdadi. Luar biasa. Hidup NU. Luar biasa. Allahu Akbar, takbir. Ya Allah, semangat saya ini deket jauh. Nah, untungan Bah, minta ridhonya Bah ya. Ini berkah nanti buat saya. Tapi Bah, ini bukan gambaran yang saya, bukan. Ini jigana anu lurah segede kieu ya. Kalau saya yang atas Bah. Allahu Akbar. Mohon maaf Bah, mohon maaf, ini mohon maaf.
himayatuddin wal aqidah. Tugas NU justru menjaga manaqib agar terus dibaca oleh seluruh jamaah Al-Baghdadi. Tugas NU agar ratiban Al-Haddad Al-Atos dibaca oleh jemaah Al-Hijaz. Tepuk tangan dong. Tugas NU adalah menjaga agar Pulau Batak terus disiarahi. Setuju? Beda jeung anu anyar-anyar calanana cingkrang biasana ya mah. Sieun ku cacing biasana. Tadi dieuna balak biasana. Janggot teh panjang. Ih, sunat sote miara janggot. Lamun lebeut kos urang Pakistan, urang Bangladesh, di janggot 13 lembar. Dipanjangkeun nya pahiri jeung embe kacang. Nah, biasana nunggu ngabidahkeun tahlil, ngabidahkeun muludan, nganggap syirik terhadap manaqib, nganggap syirik terhadap ratiban. Nah, dijaga sama NU biar mereka yang koar-koar itu biarkan anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Setuju? Hidup Jemaah Al-Baghdadi, hidup NU. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua tugas NU adalah himayatul daulah war riasah, menjaga tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini Pak merdeka bukan hadiah dari Jepang, betul? Bukan diberikan Belanda, betul? Bukan dikasih Amerika, betul? Tetapi atas tetesan darah para pahlawan bangsa kita, yang diantaranya adalah para santri-santri di pondok-pondok pesantren. Resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 yang ditandatangan oleh Rois Akbar NU waktu itu, Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, yang menyatakan bahwa perang melawan penjajah hukumnya sama dengan perang melawan kafir harafi zaman Rasul. Yang kedua, siapapun yang mati di medan perang sama dengan mati syahid seperti mati syahidnya zaman Rasul. Yang ketiga, siapapun orang Indonesia yang berkhianat kepada penjajah hukumnya sama, berarti dia kafir dan wajib diperangi. Tiga isi resolusi jihad ini membakar arek-arek Surabaya, para kiai dan santri Jawa Timur khususnya, Pulau Jawa pada umumnya, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Aduh, capek oke nya keinginan. Luar biasa. Alhamdulillah. Oleh karena itu, yel-yelnya mau saya tambah. Sebelum nanti hidup Jemaah Al-Baghdadi atau hidup NU, maka saya menambahkan yel-yelnya, Bah. Mohon izin, Bah. Nah. Siapa kita? Jemaah Al-Baghdadi, gitu ya, siap ya. Nah, siapa kita? Jemaah Al-Baghdadi. Siapa yang kedua? Yang kedua, siapa kita? NU. Nah, setelah Jemaah Al-Baghdadi, NU ya. Kemudian Pancasila Jaya. Pancasila Jaya. Cek sanajan salaki Cemang Jaya ke Jaya nya. Ulah AA. Buset aing nyebut Jaya bisi doraka cenah geus Jaya weh. Kangnya sejan mitoha Kang Mang Jaya ge ulah abah. Pancasila Jaya, NKRI harga mati. Baru saja hidup Jemaah Al-Baghdadi, trok. Nah, luar biasa. Siap ya, siap. Keluarkan suaranya. Siap. Jemaah Al-Baghdadi harus semangat, betul? Siapa kita? Kurang kompak. Masih ada yang heai ini. Siapa kita? Yang kedua, siapa kita? Pancasila, NKRI. Hidup Jemaah Al-Baghdadi. Hidup NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ketua NU.
Alhamdulillah. Abah Bupati, Ketua NU tadi sudah di Al-Hijaj itu lembaga konsultasi bantuan hukum Al-Hijaj, jadi sudah dilantik. Ini di belakang salah satunya anggotanya itu Dr. Agus yang punya rumah sakit Islam di belakang. Insya Allah semua pengacara ini jadi bentengnya Abah Al-Baghdadi, jadi bentengnya Al-Hijaj, dan jadi bentengnya Nahdlatul Ulama Kabupaten Kerawang. Ya, saya sudah memberikan ke ketuanya Dr. Sri. Antum semuanya berjuang untuk Al-Hijaj. Oleh Al-Hijaj tidak digaji. Kalau digaji sama Al-Hijaj kecil, nanti yang akan memberi bonusnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk Al-Hijaj. Selanjutnya mohon kesediaannya Cicit Mbah Holil untuk memberi pengarahan Mau'idatul Hasanah kepada jamaah kita semuanya. Kita semuanya diaku muridnya Mbah Holil Bangkalan. Amin Allah. Takut jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim, para ulama yang saya hormati, guru kita Kiai Ade Fatahillah, Ketua NU Kabupaten Kerawang Kiai Uyan, kita bapak kita semua. Saya nggak pernah bilang wakil bupati dari dulu. Saya kepada beliau selalu bilang bupati. Karena ibu itu sudah namanya, bupatinya harus laki-laki, ya kan? Dan ibu pati. Jadi insya Allah Kang Jimmy, insya Allah bupati. Berkat doa malam hari ini, Al-Mukarram, guru saya, guru kita semua, yang karena setiap malam selalu saya dibimbing oleh beliau. Saya selalu tiap malam di SMS sama beliau. Abah Junaidi Al-Baghdadi. Saya selalu dikasih semangat. Selalu saya dikirimi foto pas merokok. Selalu dikirimi foto pas merokok. Sampai 3 kali. Ada apa ini? Ternyata saya disuruh berjuang di Banten. Saya tinggal di Banten, tapi di Waringin juga di Madura, Banten. Karena ada yang satu, ada yang kedua. Kalau Abah katanya
Satu, kedua, ketiga, keempat, kelima katanya. Luar biasa. Luar biasa. Semoga Abah selalu sehat. Karena saya 2 aja kurang sehat. Apalagi 5. Subhanallah, mohon maaf Abah. Saya tidak menduga malam hari ini sungguh sangat luar biasa. Karena beberapa tahun yang silam di sini masih sawah, masih beletok. GAD Rois Surya, bukan ketua ya. Rois Surya Kabupaten Kerawang punya tanah 1 kotak. Dan alhamdulillah pada malam hari ini udah hampir 5 hektar. Kalau Al-Baghdadi 20 hektar. Dan alhamdulillah dapat barokah pada malam hari ini. Saya sebenarnya mau menangis sebenarnya. Terharu karena benar-benar Baghdadi kolaborasi dengan ribuan jamaah Al-Hijaz, ribuan ya Al-Hijaz, dan puluhan ribu tumplek di sini. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allah sangat disanjung semuanya, daripada malaikatnya, Rasulullahnya, Syekh Abdul Qadir Al-Zailaninya, semuanya disanjung. Bagaimana tidak mujarab doa pada malam hari ini? Subhanallah, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Biarlah nanti yang mau idoh jangan saya, yang mau idoh biar Abah. Kalau saya datang dari jauh, mungkin jamaahnya tadi konfirmasi ke saya bukan hanya dari Kerawang, tapi dari Jawa Timur, jadi dari Semarang ya, dari Lampung, dari Sumatera, Kalimantan datang. Biasa, luar biasa. Di tengah sawah lagi. Ya kalau Al-Baghdadi ini tengah sawah beletok. Lah dikasih kemuliaan tidak hujan pada malam hari itu. Subhanallah. Saya datang dari jauh. Kalau Abah Junaidi, insya Allah selain daripada barokah doa, juga kekuatan pada malam hari ini berkumpul di sini. Untuk semuanya mendoakan kita semua. Mendoakan kita semua. Subhanallah. Dan alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Tadi saya kula nuwun ke Abah, Bah, saya tidak bisa ngasih oleh saya dari jauh ingin menyumbang Al-Hijaz, ingin memberikan kepada Al-Hijaz, tapi tidak bisa berupa uang. Saya bawa oleh-oleh dari Banten berupa gelang, tasbih, dan insya Allah nanti ada panitia mungkin yang ditunjuk oleh Kiai Ade, sudah saya kasihkan. Nanti tasbih itu bisa diminta kepada panitia. Monggo sampean yang mau menyumbang Al-Hijaz, semuanya nanti uangnya untuk Al-Hijaz, untuk membeli semen Al-Hijaz, untuk membeli bata Al-Hijaz, dan insya Allah ibadah sedekah jariah sampean diterima oleh Allah. Itu nanti panitia yang ngatur. Terus saya juga ngasih uang kenang-kenangan. Jadi Abah ini serba luar biasa. Saya walaupun itu sering
ngobrol dengan Abah tidak dengan masalah ini, tapi Abah ngerti saat durungi pindah, tahu sebelum kita jadi sebelum saya berbicara tadi, saya dikasih uang 2 lembar sama Abah. Dan pada malam hari ini saya juga membawa uang 2 lembar untuk jamaah semua, 100 ribuan dan 50 ribuan. Jadi saya dikasih 2 lembar sama Abah. Subhanallah, saya kaget tadi. Jadi uang itu nanti uang 100 ribuan dan 50 ribuan, uang sampean tuker dengan uang itu, yang 100 ribu, 50 dengan 50 ditukar. Uang yang dari saya tadi di Asma, sudah saya Asma, terus besok untuk belanja, dibuat belanja, dibuat beli makanan, minuman dan lain sebagainya. Insya Allah barokah. Tapi jumlahnya sedikit, hanya jadi nanti menghubungi panitia aja. Ya yang rezeki dapat, yang belum nanti sabar. Nanti insya Allah kita ketemu lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebar, hanya itu yang mau saya sampaikan. Nanti kita menunggu, saya juga menunggu, kangen dengan fatwanya Abah. Insya Allah saya kepingin nantinya bisa hadir ke Al-Baghdadi. Saya menginginkan, ayo kita berdoa. Khusus saya minta ini, agar Abah supaya sehat walafiat. Kalau uang nggak ada ukuran, semuanya orang punya uang. Tapi kesehatan ini sangat butuh. Kesehatan sangat butuh. Dan untuk kesehatan kita semua. Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahlamul Fatihah. Idratan khususan Abah Junaidi Al-Baghdadi. Ya Allah, sampai paringi kesehatan, sampai paringi kesehatan ya Allah, sampai paringi kesehatan ya Allah. Ya Allah, khusus seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, berikanlah kesehatan semuanya ya Allah. Al-Fatihah. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abah kami persilahkan. Segelangkong Anora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa quwwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan juga kepada keluarga dan anak cucu kita, barokah kedua orang tua, ulama-ulamanya Allah, wali-walinya Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga dan anak cucu kita. Amin. Yang saya berikan, yang saya takdimi, yang saya cintai, bersama Kiai Haji Ade Rois Suriah NU Kerawang, yang mana beliau cinta sama Abah. Abah juga cinta.
Juga semoga beliau beserta Bu Nyai, beserta jamaah Rotibul Haddad yang dipimpin oleh beliau beserta santri-santrinya dan yang cinta-cinta kepada beliau senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, barokah, kabul maksud, kabul hajat, mulia dunia akhirat. Dan juga yang saya banggakan, saya cintai, beliau adalah Kiai Haji Muhammad Rukyat, alias terkenanya beliau tuh senangnya dipanggilnya Kang Uyan. Beliau adalah ketua PCNU Kerawang, yang mana semua sudah mendengar bagaimana semangatnya beliau. Semoga beliau beserta Bu Nyai dan keluarga kesehatan, umur yang barokah, tambahan umur yang barokah, dimustajabkan doanya oleh Allah, perjuangannya senantiasa selalu berada dalam keridhaan Allah, di dalam mengibarkan ulama di tanah Kerawang ini. Dan juga saudara saya yang saya cintai, sama-sama dari Madura. Mungkin kalau digeret-geret kita masih satu nasab ya sama beliau, yaitu kalau saya manggilnya Rakholit. Kalau Madura tuh umumnya Lora dan gitu. Kalau di sini Jawa Barat umumnya Gus. Jawa Tengah, Jawa Barat tuh Gus, kalau di Jawa Timur Lora. Semoga beliau beserta keluarga diberikan kesehatan. Jadi Gus, Anora, ini ada cerita, ada orang, cuma yang ntar dulu baru saya cerita, yang saya banggakan harapan kita orang para kiai, harapan para santri untuk sejahteranya para kiai, para santri masyarakat, untuk Bupati 2021 2026 yaitu Jimmy Jamah Sari, yang sangat Abah banggakan, Abah cintai. Yang bisa membela kiai adalah santri. Bupati tidak bisa bela kiai. Yang bisa bela kiai adalah santri. Maka adalah hal yang layak dan pantas kalau kiai harus bisa bela santri. Kiai harus bela santri. Kalau nggak bela santri, bela siapa? Kalau santri dicolek, kiai tidak akan pernah terima. Begitupun sebaliknya, kiai dicolek, santri tidak akan terima. Setuju? Untuk itu saya dari jamaah Fatihahnya satu kali untuk beliau, Bupati 2001-2006 untuk Kerawang tercinta. Al-Fatihah. Perlu jamaah ingat dan catat, saya haramkan terima uang dari beliau, tapi yang saya harapkan, saya titip, tolong jaga santri, jaga kiai, jaga Islam, jaga NU di Kerawang ini. Ya itu, betul apa enggak? Karena yang namanya cinta tak pernah berharap, tapi cinta selalu ingin memberi. Betul? Betul? Setuju jamaah? Sama dengan engkau datang berharap, tapi kau selalu ingin memberi. Untuk itu seluruh imam-imam manaqib, seluruh pengurus NU yang hadir, juga LKBH, Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Al-Hijaz, yang sudah dilantik tadi, ada Pak Dr. Sri yang kemarin sudah ke rumah. Makasih dok. Semua beserta anggotanya diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga apa yang diberikan oleh Allah membawa keberkahan dan barokah. Juga Kiai Nanang yang Abah cintai, I love you. Dan juga seluruh imam-imam manaqib, para pengurus NU, I love you. Para banser, satgas, dan juga seluruh dari pemuda Pancasila, I love you full semuanya. Karena kita duduk di sini atas nama cinta. Karena kita duduk atas nama cinta adalah sesuatu, cinta adalah suatu anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua.
Tanpa cinta kalian tidak akan datang ke tempat ini. Tanpa cinta kalian tidak akan bersimpuh di tempat ini. Tanpa cinta hati kalian tidak akan bergetar ketika kita sebut la ilaha illallah. Islam bukan kita hanya dipeluk sebagai agama. Betul? Betul? Allah bukan hanya kita sembah sebagai Tuhan. Rasulullah bukan hanya kita yakini sebagai utusan. Allah harus kita cintai. Rasulullah harus kita cintai. Betul apa tidak? Islam, karena ketika cinta sudah meresap, tidak akan pernah rela kalau cinta akan diganggu-gugat. NU pun harus kita cintai. Yang membela kiai, yang membela santri, yang membela Islam pun wajib kita cintai. Setuju? Indonesia bukan hanya kita mengaku warga negara Indonesia, tidak, tapi Indonesia dalam bagaimana para kiai, para santri dulu berjuang, para pahlawan berjuang, rela meneteskan darah, rela mengorbankan harta jiwa raga hanya demi apa? Demi cintanya kepada tanah air. Untuk itu saya yakin kalau seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Kerawang ini memiliki cinta yang hakiki, Kerawang ini akan menjadi suatu wilayah contoh, role model yang bisa menjadikan Kerawang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya yakin itu. Iya apa tidak? Untuk itulah wahai jamaah yang sangat Abah cintai, di tempat ini kita bersyukur kepada Allah. Kalau ibaratkan matahari, biarkanlah beliau-beliau ini dari Kiai Adik Fatahillah, Kiai Uyan, dan seluruh, gak enak kalau Kiai Ahmad Rukyat atau ya beliau dan seluruh pengurus manaqib semuanya adalah satu di dalam cinta, termasuk bupati kita satu dalam cinta. Jadi tadi di sini adalah kolaborasi antara jamaah zikir manaqib Al-Baghdadi dengan Ratibul Haddad. Saya juga pengamal Ratibul Haddad, tapi saya amalkan secara pribadi. Saya dapat ijazah dari Kiai Ma'ruf Siddiq. Cuma yang saya diijazahkan untuk umumnya manaqib. Berarti nyambung, betul apa enggak? Nyambung. Jadi antara manaqib sama ratib itu sudah nyambung. Jadi untuk jamaah rutinannya malam sini, jamaah manaqib tiap malam Rebu Kliwon, silahkan kalau mau hadir. Abah ikhlas dan ridho seridho-ridhonya. Kenapa? Amaliyah apapun adalah sama anta maksudi. Dan saya tidak pernah punya khawatir kalau jamaah saya nanti ke sini, nanti pindah ke Kiai Adik, tidak masalah. Memang Allah sudah menakdirkan pangkat derajat, Allah yang ngatur, bukan karena. Betul? Justru inilah yang namanya yasuddu ba'dahum ba'dah. Betul apa enggak? Amaliyah yang satu dengan amaliyah yang lain, imam yang satu dengan yang lain, kiai yang satu dengan kiai yang lain, memang harus saling kuat menguatkan. Kita bukan hanya bicara, malam ini adalah fakta pembuktian. Apa yang kita katakan adalah nyata. Betul apa betul? Al-Baghdadi dan NU adalah satu. NU ya Al-Baghdadi, Al-Baghdadi ya NU.
Jangan dikira Junaidi Al-Baghdadi bukan NU. Kakek buyut saya NU, bapak saya NU, ditempel di rumah gede bapak abah itu NU gitu. Dulu kan di kampung-kampung ada tempelan bukan ditempel. Terus kan rumah abah tuh gede. Jadi ada apa lambang NU itu, kertas NU dikasih fitting itu jadi supaya nggak roboh, supaya nggak jatuh. Sudah NU. Guru saya NU. Kakek guru saya NU. Ya. Bapak saya NU, keluarga saya NU. Lo masa sendiri bukan NU? Terlalu. Betul. Tapi ada yang NU struktural, ada yang NU kultural. Abah yang di kultural. Kalau kalau abah yang kultural, makanya abah bisa nyelonong kemana-mana. Betul lah, betul. Betul. Sama-sama Untuk itu manakib dan NU adalah satu, tidak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Karena manakib adalah amalannya NU. Solawat adalah amalan NU. Apa? Ziarah, yasin, tahlilan, solawatan, ya itu amalannya orang NU. Istighosa amalannya orang NU. Ini yang harus dipertahankan. Ini budaya yang harus dipertahankan. Budaya Islam yang tidak boleh sirna dari muka bumi ini. Maka Indonesia dengan NU-nya harus bisa mempertahankan ini semua. Betul apa tidak? Betul. Siapa yang mengajarkan takdimnya santri kepada kiai adalah NU. Seperti gaya jamaah. Walaupun kalian tidak semuanya keluaran pesantren, tapi apa yang Anda lakukan adalah ajaran yang sudah diajarkan di pesantren. Betul? Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ya. Manakib tidak membawa kesesatan. Ajaran NU tidak membawa kesesatan. Tapi NU adalah rahmatan lil alamin. Di zikir manakib Al-Baghdadi kalau malam Minggu Kliwon, mungkin pernah tahu bagaimana seorang maestro Fiko, agama Buddha. Betul apa enggak? Betul. Datang dengan keluarganya, datang dengan karyawannya, ikut berzikir. Cinta juga terhadap manakib. Kita tidak menghalangi, boleh siapapun, karena ini adalah milik semuanya. Setuju? Jadi Al-Hijaz dengan Al-Baghdadi itu ibaratkan matahari dan rembulan. Biarkanlah KAD menjadi rembulan, menjadi mataharinya yang bersinar di siang hari, menghidupkan, memberikan kehidupan. Tapi izinkan, makanya jangan heran kalau saya selalu pakai baju hitam. Biarkanlah aku yang menjadi rembulan, walaupun di dalam sisi yang gelap, tapi tetap akan menjadi penyinar dalam kegelapan. Setuju? Setuju? Setuju apa setuju? Setuju? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh karena itu, wahai jamaah, rintangan dan tantangan itu pasti selalu ada. Setiap kebaikan pasti ada tantangan, pasti ada rintangan. Tapi ingatlah, kemenangan pasti akan datang. Ketika kemenangan sudah datang, idza ja'a nasrullah wal fathu, ketika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, ara'aitan nas, kau lihat manusia-manusia. Ini semua manusia apa jin? Saya mau nanya, manusia apa jin? Ini semua manusia. Ara'aitan nas, kau lihat manusia-manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk dalam agama Allah. Apa ini bukan bagian dari agama Allah? NU bukan agama Allah. Betul? Kalau orang tua saya dulu, kalau ditanya agamanya apa, NU katanya. Jadi Islam kalau belum NU belum katanya itu. Itu bapak Islam NU nak. Kalau ndak NU bukan Islam katanya. Itu nama bapak. Ya, karena bapak yang ngomong meresap sampai saat ini.
Betul? Nah, apa barusan yang ngomong Bupati? Hah? Ara'aitan nas, kau lihat manusia-manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk dalam agama Allah. Maaf, ada yang terima undangan? Ada yang terima undangan? Ada yang terima transport? Kalau bupati mengumpulkan orang, harus keluar uang, Pak Bupati. Kalau partai mengumpulkan massa, juga harus keluar uang. Tapi jamaah datang ke tempat ini, jamaah ratib, jamaah manakib datang ke tempat ini. Saya mau tanya, ada yang dapat ongkos? Wallahi. Bahkan ongkos sendiri, amparan pun kayak adek nggak nyediakan amparan. Cuma bikin panggung, ada sound system, di sini sawah, ini lemeknya mana? Tapi karena Allah yang mendatangkan arwaitan nas, betul enggak? Lihat manusia-manusia masuk dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Nyata apa enggak? Akur apa tidak? Ini Qur'annya, ini faktanya. Bukan hanya terjadi di zaman dulu, zaman sekarang pun ada. Betul apa tidak? Betul apa betul? Untuk itulah wahai jamaah, jangan ada keraguan. Ini adalah hidayah dari Allah. Tanpa hidayah, tidak mudah kamu datang berbondong-bondong ke tempat ini. Apalagi sekarang orang takut duduk seperti ini. Cuma jamaah manakib NU yang tidak takut seperti ini. Hah? Siapa yang berani duduk berdempet-dempet begini? Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya, wallahi wan nabi wajabat mahabbati, kata Allah, lil mutajalisina fiha, wajib cintaku kuberikan pada orang yang duduk karena aku. Karena kita wajib mendapatkan cinta dari Allah. Hei, orang yang dicintai pasti akan dibela. Jangan mendekat engkau corona, kata Allah ya. Itu orang yang aku cintai, karena itu duduk karena aku. Betul. Kenapa Anda berani? Padahal di TV rame. Jangan hindari kerumunan. Pakai masker. Jangan berjabat tangan. Kenapa kamu berani? Karena keyakinan yang mengalahkan itu. Iman yang mengalahkan rasa takut itu. Betul lah. Betul. Betul. Karena punya iman, punya keyakinan, ini antibodi yang bisa mengalahkan segalanya. Betul. Abah pernah bilang, ikutin protokol pemerintah kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi jangan kau sandarkan keselamatanmu dengan maskermu itu tidak ada gunanya. Ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada alat apapun yang bisa membendung apa yang Allah kehendaki. Iman kita jangan diracuni dengan corona itu. Keyakinan kita jangan dihancurkan dengan itu. Bukan saya melarang, tidak. Kita percaya, tapi kepercayaannya itu jangan mengalahkan keimanan dan keyakinan kita. Bukan kita tidak percaya dengan corona, saya percaya. Betul? Tapi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, akidah kita kepada Allah, jangan hancur karena kepercayaan itu. Setuju? Saya bangga. Saya bangga melihat jamaah seperti ini. Tidak, karena hidup, mati, semua adalah Allah. Inilah pembuktian bahwa kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Mati, hidup itu urusan Allah. Sehat sakit urusan Allah. Ikhtiar sudah kita lakukan, selanjutnya serahkan kepada Allah. Jangan menyerahkan kepada ikhtiar kita.
Betul nggak? Abah salaman dengan ribuan orang. Ya, Holland itu sudah salaman dengan ribuan orang, cepika-cepiki Abah. Ada yang cepika gitu. Sampai muncrat ke Abah itu. Alhamdulillah. Sampai sekarang tonjokan ini keyakinan. Ana inda dunya abdi, aku bagaimana prasangka hambaku, kata Allah. Betul apa enggak? Kalau kita berprasangka semuanya Allah yang akan mengurus semua urusan kita. Ini penting wahai saudaraku. Lanjut. Lanjut wiritan kan sudah, tapi tinggal doa ini. Iya apa enggak? Saya tidak mengajari jamaah untuk menentang itu. Abah selalu anjurkan ikuti protokol kesehatan. Betul kan? Ikutin anjuran pemerintah. Betul. Tapi ingat, iman dan keyakinan kita jangan terkalahkan oleh itu semua. Kalau Abah bilang musibah-musibah, ibadah tetap. Betul, corona, istiqomah, tetap istiqomah. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Jadi saya sangat bersyukur kepada Allah, ya. Terus pertanyaannya tadi, Abah bagikan rembulan, Al-Baghdadi kayak rembulan, Al-Hijaz dan Ratibnya bagikan matahari. Mana mungkin ketemu, Bah? Kadang kumpul bareng loh bulan itu, bulan kesiangan. Iya, bulan itu masih ada tuh, nongol siang itu, ya. Betul apa betul? Nah, intinya adalah satu. Kita adalah memakmurkan agama. Memakmurkan agama tujuannya adalah sama, yaitu takarruban. Setuju? Setuju? Amin Allahumma amin Allahumma. Yang penting satu jamaah, Abah selalu sering menyampaikan kepada jamaah, jika engkau dilempar batu, balaslah dengan roti. Ya, jika engkau disakiti oleh orang, jangan pula kau membalas untuk menyakiti, ya. Tapi berilah dia kebaikan. Tapi kalau ada orang melempar batu kepadamu, balaslah dengan roti. Kalau kamu dilempar roti, hati-hati, jangan sampai kau kecewakan orang yang melempar roti kepadamu. Ya, orang boleh membencimu, tapi kau jangan pernah membenci orang lain. Orang boleh mengecilkanmu, tapi kau jangan pernah mengecilkan orang lain. Jalan menuju kebaikan teramat sulit dan sukar, penuh dengan tanjakan-tanjakan, banyak rampok dan penyamunnya, sedikit teman dan penolongnya. Beruntunglah orang yang mampu melewatinya dengan mantep, netep, nancep kepada Allah, tak tergoyahkan oleh godaan, tantangan dan rintangan. Ada satu cerita seorang wanita. Dengarkan baik-baik, ya. Ada satu cerita seorang wanita, di mana wanita ini sedang berjalan lalu melihat seekor ular yang terbakar dalam tumpukan jerami. Kemudian si wanita tadi dipeganglah buntut ular itu, ditarik dari jerami tadi, takut kebakar. Apa yang terjadi? Ular itu malah menggigit kepada wanita tadi. Saking digigit kaget, hanya terlepaslah ular tadi sehingga kembali masuk ke dalam tumpukan api. Lalu sang wanita tadi melihat kanan kiri, lalu ditemukanlah ada sebuah kayu. Diambillah kayu itu, kemudian diangkatlah ular itu dengan kayu tadi. Dijauhkan dari api tadi sehingga ular itu merayap. Setelah sebagian tubuhnya terbakar, dia merayap. Apa pelajaran yang terjadi di sini? Lalu datanglah seseorang bertanya kepada wanita tadi, "Hai wanita, kau telah menolong ular itu tapi engkau digigitnya. Lalu kenapa kau masih menolongnya?" Apa jawaban sang wanita tadi?
Ini harus menjadi jawabannya jamaah manakib, jamaah Al-Hijaz. Apa jawabannya? Sifat ular menggigit, tapi biarkan aku tetap memiliki sifat menolong kepada siapapun. Artinya apa? Orang boleh mengecilkanmu, orang boleh menuduh kamu macam-macam, orang boleh berprasangka buruk kepadamu, tapi kamu jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Paham? Kehidupan boleh datang penuh dengan penderitaan, tapi jangan pernah kamu berhenti untuk tetap istiqomah. Jangan pernah berhenti kamu meyakini Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Betul? Betul jamaah? Setuju? Untuk itulah Abah tak perlu panjang lebar, ya. Yang terpenting dalam hal ini, tingkatkan amanu wattaqau. Tingkatkan iman dan takwa kamu kepada Allah. Setuju? Karena hanya keimanan dan ketakwaanlah yang akan menjamin kita hidup selamat dunia dan akhirat. Banyak orang berilmu, justru kadang kepandaian ilmunya untuk mengacak-ngacak orang lain. Contohnya yang disampaikan oleh Kang Uyan tadi itu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Apakah mereka bukan orang pintar, orang alim? Alim. Jamaah, iblis itu kadang lebih pintar. Betul enggak ye? Ya, Uyan bener kan? Iblis itu kadang lebih pintar dari kita. Tapi iblis cuma satu. Iblis tidak punya akhlak. Makanya Rasulullah innama bu'ustu liutammima makarimal akhlak. Betul enggak? Aku tidak diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Coba yang mengatakan ini sesat, pintar apa enggak pintar? Kurang pintar itu. Jadi iblis itu kadang lebih pintar dari kita. Cuma bedanya kalau iblis tidak punya akhlak, kita punya akhlak. Orang pintar nanti akan kalah dengan orang yang berakhlak. Di sini di NU diajarkan bagaimana akhlaknya santri kepada kiai, akhlaknya kiai kepada santri, jamaah. Itu diajarkan. Termasuk ziarah kubur kepada orang tua, kepada sesepuh kita, kepada para ulama, para guru, para aulia Allah. Ini bagian dari akhlak dan ini Quran. Likulli syai'in sababa fa'ad ba'asababa. Segala sesuatu ada sebab musababnya. Fa'ad ba'asababa. Ingatlah kamu dengan penyebab itu. Apakah salah kalau kita ziarah kepada guru-guru kita? Salah kalau kita ziarah kepada aulia-aulia kita? Salah. Karena beliaulah yang telah membawa Islam, mengenalkan kita kepada Allah. Ini Quran, tidak salah. Bukan kita datang minta ke kuburan, tapi mengamalkan Al-Quran supaya kita tetap ingat, ini loh dulu yang telah berjuang, dulu yang membawa ajaran Islam, ini dulu yang berjuang sehingga berdiri pesantren-pesantren, lahir kiai-kiai, lahir para santri sampai ke kita dan anak cucu kita. Tidak, sehingga akhlak tetap dapat dipertahankan tak lepas dari jasa mereka. Betul? Betul? Apa salah kalau kita mengajarkan seperti itu? Apa salah kalau Abah mengajarkan cintalah kamu kepada ulama, cinta kepada aulia Allah, cinta kepada durah Rasulullah? Apa salah? Tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di zaman milenial ini orang banyak pintar. Justru kadang kepintaran telah membuat dirinya kebelinger. Betul? Betul apa betul? Membuat dirinya kebelinger. Untuk itulah, wahai saudaraku, ada satu cerita. Seseorang ini setiap begitu dia buka rumahnya, di situ ada tumpukan kotoran. Kotoran kambing ada, kotoran sapi ada, kotoran kuda, kotoran kebo,
kotoran yang punya kebo ada di situ. Anda bayangin aja, Anda buka pintu, di depannya ada kotoran. Marah dia, tapi dia marah, mau marah kepada siapa? Karena nggak tahu siapa, karena saya nggak pernah pesan kotoran. Jadi mohon maaf, kita nggak bisa pesen sama orang, tolong fitnah saya dong, nggak bisa. Hah? Orang suruh benci ke kamu, bisa dipesan nggak? Nggak. Saya nggak merasa pesen kotoran, kenapa ada kotoran di depan pintu saya? Hanya apa yang dilakukan oleh itu? Setiap dia datang kemana, dia bawa satu genggam kotoran itu. Datang ke Keuyan, bawa kotoran. Datang ke adik, bawa kotoran. Datang kemana, bawa kotoran. Akhirnya apa yang terjadi? Kotorannya malah bau itu dia bawa bau kemana mana. Paham maksudnya ini? Paham maksudnya? Nanti saya ceritakan. Akhirnya loh, saya kantongin kotoran ini, kok semakin bau saya kemana-mana. Udah bawa kantongin kotoran, gimana kira-kira? Wah, ini orang kok bau banget. Datang ke sana dikantongin, datang ke sana dikantongin. Akhirnya dia mikir, semakin saya kantongin kemana-mana, setiap keluar diambil satu genggam dikantongin. Kotoran yang gak habis-habis, baunya malah kemana-mana. Akhirnya dia berpikir, atas petunjuk Allah hanya dia gali sebuah lubang, lalu dikuburlah yang namanya kotoran itu, dikubur, lalu diuruk, lalu di atasnya ditanamin pohon kembang. Sekian bulan kemudian, dia ada ditutup. Setelah sekian bulan kemudian tumbuh bunga. Begitu tumbuh bunga, orang berdatangan di situ menghirup bau wangi bunga itu. Begitu indahnya. Artinya apa? Kalau kamu dihujat orang, kamu difitnah orang, kamu dijelekin orang, kamu dihina orang, tidak perlu kamu bawa kemana-mana. Paham? Tidak perlu kamu perpanjang. Abaikan, kubur dalam-dalam. Jadikan itu sebagai motivasi kamu untuk menanam bunga kehidupan di atasnya. Jangan dibawa kemana-mana. Kadang kamu diomongin mertuanya begini, dibawa kemana-mana. Diomongin sama ini, kalau ngomong orang saya sih begini-begini. Ini salah. Kejelekan jangan kamu bawa kemana-mana, tapi kubur, lalu tanamlah sebatang batang bunga di atasnya. Setelah itu bunga itu akan tumbuh dengan suburnya. Maka kemudian bunga itu akan tumbuh merekah. Pun merasa iri karena keharumannya. Paham? Dulu abah jamaah manakib, maaf ya, dulu abah tuh kiai, awalan masuk Kerawang dibilang ketogel, abah nggak marah, bener nggak? Abah nggak marah, biarkan saja sudah. Tuduhlah aku sepuas hatimu, kan gitu ya. Bila kau perlu hinalah aku, kan gitu. Aku terima itu, gitu loh. Dulu awal saya masih di Cibitung itu, dibilang ketogel saya itu. Padahal yang ngaji itu yang bawa catatan, saya ngomong diramal. Saya nggak pernah ngasih nomor lah. Ini tantangan, betul apa enggak? Nah, alhamdulillah, ternyata betul. Kesabaran itu bagaikan putra wali yang pahit sekali rasanya, namun akibatnya lebih manis daripada madu. Setelah melewati itu semua, apa yang terjadi sekarang? Abah, I love you. Itu loh, betul. Kalau saya bawa itu kemana-mana, mungkin kamu tidak akan mengatakan padaku I love you. Siapa yang tidak I love you kepada bunga? Sehingga bunga itu pun dijadikan lambang percintaan. Betul. Setuju? Jadi kalaupun ada ujian, musibah, jadikan itu motivasi, jadikan itu pupuk keyakinanmu, jadikan itu pupuk keimanan kamu, jadikan pupuk istiqomah kamu, sehingga kamu semakin istiqomah, semakin subur, semakin tumbuh berkembang istiqomah kamu, sampai berakar kemana-mana, sehingga pada akhirnya hai suma tastaqim yuqadir lakallah najam fi goberil asman. Tetap kamu istiqomah, dan istiqomah
Anda tetap di mana dan kapan saja, tetap kamu istiqomah dalam situasi dan kondisi apapun. Allah pastikan kesuksesan di hari-hari yang akan. Tapi kalau baru disindir sedikit aja sudah oleng, udah kantong jangan dikantong kemana-mana, ya. Ngerti maksudnya, Mbah? Paham maksudnya? Jangan bawa kejelekan kemana-mana, ya. Tapi ketika kamu dituduh jelek, kamu difitnah, kamu mendapat kesulitan, kamu banyak utang, jangan dibawa kemana-mana. Punya utang dikantongin kemana-mana. Ngerti maksudnya? Ketemu saudara, aduh sekarang utang saya banyak. Ketemu teman, aduh sekarang utang saya banyak. Usahanya bangkrut kemana-mana kamu bilang, sekarang usaha saya hancur. Tutup itu, kubur itu. Jadikan motivasi kamu untuk lebih yakin dan lebih semangat lagi. Dibawa kemana-mana, akhirnya tambah gak ada yang ngutangin. Betul? Betul enggak? Kadang ditaruh di status lagi. Aku lagi sedih. Semakin hari hutangku semakin bertumpuk, ya semakin gak ada yang ngutangin. Betul enggak? Betul. Nasi sama kerupuk, tapi gagal kamu. Kerupuk kayak dasi. Wah, itu orang sukses itu kan gitu. Sehingga ngomong ke orang dipercaya. Jadi yang namanya, saya bilang tadi, kesulitan, musibah, ya, apapun itu yang sekiranya nggak membuat hidup nyaman, nggak membuat hati itu enak, membuat sumpah segala macam, jangan dikantongin kemana-mana, jangan diceritakan kemana-mana, kubur. Jadikan itu pupuk untuk lebih meyakinkan kamu akan pertolongan Allah pasti akan datang. Setuju? Setuju? Hidup jamaah manaqib. Luar biasa, luar biasa. Jamaah manaqib. Luar biasa, luar biasa. Hidup Al-Hijaz. Luar biasa, luar biasa. Hidup NU. Luar biasa, luar biasa. Hidup Kang Jimmy Bupati 2001-2006. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Al-Fatihah. Baik, saya minta jamaah manaqib, hendalah ada bekas sujudmu, ya kan? Tadi Kang Kiai Uyan tadi bilang, jidat hitam 2, hideng katanya. Hideng tuh hitam ya? Hideng 2 katanya ya. Bekas sujud tuh bukan itu sayang. Kalau itu mati sudah nggak ada bekas itu. Yang namanya bekas sujud, misalnya Khalid, kamu beli semen nyumbang Al-Hijaz, itu bekas sujud. Itu bekas ketunduknya kamu kepada Allah. Sujud jangan diartikan, sujud itu menundukkan dirimu kepada Allah. Itu adalah sujud. Betul? Bekas sujud. Kamu bikin apa, nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang pesantren, itulah bekas sujud. Kamu mati bekasnya masih ada. Ini dulu yang nyumbang inilah. Betul apa enggak? Betul? Nah, ini bekas sujud syariat, ini yang hideng itu loh. Nah, itu yang hideng itu bekas sujud syariat. Bekas sujud hakikat ndak tampak, yang ngelihat cuma Allah. Betul? Untuk itu sediakan ini. Saya juga mau ikutan, Kiai. Saya ikut 1 lembar saja. Tapi ini $100 Singapura. Ini ikutan. Mana pasukan sorban? Sudah ada pasukan sorban? Ada pasukan sorban enggak? Mana pasukan sorban? Siapin dulu. Coba maju di baris-baris gini. Jadi sambil jalan ke sana biar kebagian semua ya. Mana pasukan sorbannya? Ada enggak? Ayo maju ke depan. Berapa banyak? Ayo maju dulu, maju dulu sini.
Baris dari sini, jangan mencar, jalan satu kali jalan ke sana ya jamaah ya. Coba baris dulu ke sana, geser sampai ke situ. Nah, terus jangan pakai sandal loh. Sandalnya dilepas deh, sandal dilepas. Ke sana lagi. Nah, agak mencar ya, jangan terlalu rapat. Terus Agak kasih jarak. Protokol kesehatan, kasih jarak. Itu tuh lagi itu. Kurang ke sana. Jadi biar agak renggang. Ke sana lagi. Itu di ujung masih belum itu. Ke ujung sono. Terus kurang. Jadi biar rata, ya. Terus ke sana lagi. Sekiranya ini nyampe ke sana kanan kiri gitu loh. Ya. Jangan terlalu rapat. Ini kan nyampe kanan kiri. Agak renggang. Ujung sana lagi. Waduh, sampai ngatur semuanya ini. Biar dapatnya banyak, biar sumbangannya jamaah banyak untuk bantu di sini ya. Ridho jamaah? Itulah ajaranku kepadamu. Jangan pernah takut kamu miskin untuk berbuat baik. Wallahi wa nabi, kalau sodako dermawan membuat orang itu jatuh miskin, demi Allah saya siap menanggung kemiskinannya orang yang rajin sodako. Nggak ada ceritanya. As-sahyu qaribum minallah, qaribum minan nas. Betul? Qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Apa tuh surga? Bukan hanya besok. Di dunia ini ada surga, kebahagiaan, kesenangan. Neraka, jauh dari neraka. Sumpah itu jauh bagi orang yang dermawan. Orang yang pelit sering sumpah. Iya benar. Makanya kalau nggak pingin sumpah hidup, sumpah itu neraka sudah. Kalau nggak pingin sumpah, maka dermawanlah kamu. Berbagilah walaupun cuma sedikit. Terus katanya ke Uyan, katanya ke Rois bilang, yang penting amal tuh ikhlas. Walaupun hanya 1000, walaupun hanya 100 rupiah, betul? Kalau saya bilang gini, semakin kecil amalmu, semakin tidak ikhlas kamu. Betul? Berarti kan tidak ikhlas. Kalau banyak berarti ikhlas. Kalau kecil berarti kan sayang. Kalau gede berarti ikhlas. Yuk, pasukan sorban ini saya titip, ini taruh di sorban dulu. Ini udah, ya tidak apa-apa, pegangin dulu. Nanti campurin di ini ya, di uang sorban itu ya. Ya, biar dipegang panitia. Untuk ininya Kiai saya transfer. Nanti saya transfer berapa? 7 juta ya? 7 juta. 7 juta. Alhamdulillah, kemarin apa juga titip beras itu ya Kiai. 50 kilo. Terus gula 50 kilo. Beras 2,5 kintal. Nih buat acara besok malam Kiai, saya titip supaya apa? Al-Baghdadi biar nggak kekurangan beras. Kalau beras disimpan jadi apa? Bulukan. Tapi kalau dibagi kan nggak bulukan. Iya benda. Jadi datangnya baru. Ayo, pasukan sorban jalan ya. Ibadallah rijalallah li ajlillah. Pelan-pelan ya biar lillah asanaqdu bi fadlillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bi muhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab
wa antum ya ulil albab ta'alaw wansuru lillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyidini khalisna minal balwa'i ya Allah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amril qasadnakum fasudu azmakum lillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah khalisna minal balwa'i ya Allah ya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasfu akjuna lillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyidini khalisna minal balwa'i ya Allah bikasfil hujbi an aini wa rafil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyidini khalisna minal balwa'i ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyidini khalisna minal balwa'i ya Allah bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah amin 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 ya Allah Rabbal alamin wal karamah Syabdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Terima kasih jamaah atas partisipasinya ya. Ini pisang tadi ini ada maknanya juga pisang nih kali ya. Ya. Jadi bukan kayak punya apa nih mah. Jadi saya
saya punya jamaah profesor ahli herbal. Nah, kemarin udah adalah 2 mingguan dan boleh itu dibalurin ke pisang ini. Itu misalnya rasanya bubur ayam, bubur sumsum, itu bisa rasanya kayak kebuli ketan. Beneran itu ya. Akhirnya saya kasihin ke Bambang, kasihin ke Kenas. Coba saya barangkali punya saya doang. Kalau saya kan testimoni saya kan ada gitu ya. Jadi tadi ke Pak Kenas cerita, gimana Pak Bang? Bener Bang, luar biasa katanya. Pulen katanya. Mau Pak? Mau? Beres, tenang aja. Nah itu penting. Nih kayak beliau, satu di Madura, satu ada di Banten. Ketika berjalan dari Banten bisa ke gilir ke yang Madura ya, jauh itu jamaah. Jadi sambil diem ngomong beliau tuh, gara-gara kamu tong saya tersiksa katanya. Ke barat ke timur gara-gara kamu. Betul apa enggak? Betul. Ini ada cerita orang punya bini 2 Kiai. Dia punya bini 2, janji sama yang tua, kata yang tua, baik saya izinkan kamu nikah lagi, tapi dengan syarat kalau kamu keluar jam 8 maka datang lagi harus jam 8, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih direndam dia di kamar mandi itu. Oke Den, lebih direndam semalaman itu. Kalau kurang juga direndam di bak mandi itu loh. Dulu kan jeding namanya itu ya, yang dari itu. Itu bawa sepeda kalau gilir itu. Kebetulan pas musim hujan, jadi kalau dia datang belum pas waktu, belum masuk, jamnya taruh di atas pintu di depan, baru ketok Assalamualaikum. Oh dilihatnya pas gitu. Satu ketika musim hujan, karena musim hujan dia tetap aja menerabas. Karena jalannya belok dulu kayak di sini belum dibagusin, kan lengket lumpur itu. Akhirnya dipikul itu sepeda. Jadi bukan orang naik sepeda, sepedanya naik orang. Kenapa? Takut terlambat. Terpaksa aduh tetap terlambat dia sudah. Akhirnya dia nyender di pohon, sepedanya ditaruh, dia kan pakai sarung. Dibuka sarungnya itu. Gara-gara kamu tong saya direndam ini ntar. Betul. Jadi kalau bapak punya bini ngamuk-ngamuk melulu ya, atau ibu bapaknya tidur melulu malas, jangan marah bapak terus bu ya. Gara-gara kamu ini tong suami saya males gitu. Paham maksudnya bu? Paham ya? Ini kan katanya karena abah merasakan, saya ingin berbagi nanti dengan jamaah. Mau? Bener. Nanti kasih tahu ke abah gimana? Pulen bang gitu. Terus kayak Uyan tadi, sekarang dibawa apa? Ya nggak bawa, kayak ini kan mau pengajian, saya bilang. Hah? Kayak Uyan langsung nanya tadi di situ, saya ceritain. Sekarang bawa apa aja? Yang nggak bawa. Saksinya, Rahulit tadi saksinya itu. Sekarang bawa apa? Yang nggak Kiai, saya bilang. Nanti saya pengajian bawain, nanti Bu Nyai curiga lagi, ngapain bawa itu? Buat refreshing aja nih, buat apa namanya, intermezzo ya, buat intermezzo. Jadi kalau pakai itu pak, kalau biasanya ayam tuh berkokok, kalau ayam kali itu ayam kali kan gitu ya, kalau gimana gitu, gimana bunyinya kalau ayam kali gitu, kalau ayam kampung gitu, kalau dia diolesin itu pak gitu, beda memang. Tanya Pak Bambang itu, gimana Pak Bambang? Jujur dong, betul nggak? Topnya sampai 2 itu. Kenas, bener nggak itu? Wallahi itu sumpah itu.
Jadi kokoknya ya belum. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita doa ya. Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an bi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Al-Fatihah. Minta masing-masing ya. Bi barakati wa karamati sultanin aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa bi syafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bidnillah waridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي علمك كاف عن سؤالي اكفني بحق الفاتحة سؤالا وكرامك كاف عن المقال أكرمني بحق الفاتحة مقالا وحسن ما في ضميري. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله ببركته أبنا وأمنا. اللهم يا الله ببركته أستاذنا. اللهم يا الله ببركة وكرامة سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني. اللهم يا الله بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله بإذن الله ورد الله يا الله إنك على كل شيء قدير تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا. آمين يا الله. ربنا إنا مغلوب فانتصر وجبر قلبنا المنكسر وجمع سملنا المدسر إنك أنت الرحمن المقتدر اكفنا يا كفي أنا العبد المفتقر كفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يرضي ظلما للعباد فقد دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يا الله يا فتى يا رزاق يا غني يا مغني اللهم نور قلوبنا بنور هداياتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله أنت لي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين وهو رؤوف الذي بيده تسر كل شيء وكل ذا الحق وذاق الباطل باطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إنه من سليمان وإنه
Bismillahirrahmanirrahim. Corona ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Corona ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma sallimna jamah manakib, sallimna imam manakib, sallimna jami'ah Rabibul Haddad, sallimna keluarga besar Al-Hijaz, sallimna keluarga besar Al-Baghdadi, sallimna keluarga besar Nahdlatul Ulama, sallimna Indonesia min afadi dunya wal akhirah min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbi, semua yang bersimpuh di tempat ini adalah hamba-hambamu ya Allah. Panjenengan dawuh ya Allah, ya abdi minka doa wa minnal ijabah wa minka su'al wa minnan nawal. Ini dawuhmu ya Allah. Wahai hambaku, engkau yang meminta, aku yang akan memberi. Kau yang berdoa, aku yang akan mengabulkan. Ini dawuhmu ya Allah. Kami meminta kepadamu. Hanya engkau yang bisa mengabulkan permintaan kami. Hanya engkau yang bisa mewujudkan harapan dan keinginan seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Ya Rob, kami sadar kami tidak punya daya dan kekuatan. Kalaulah ada keinginan rencana yang ada, itu semata karena engkau ya Allah. Dan tidak ada yang bisa mewujudkan kecuali engkau. Hadirnya Kang Jimmy di tempat ini ya Rob punya harapan. Saya pun berharap ya Allah untuk Kerawang ini ya Allah. Jamaah yang hadir di tempat ini berharap, punya harapan. Yang punya utang berharap lunas, yang punya masalah berharap selesai masalahnya, yang punya keluarga dak akur dak rukun berharap ingin rukun dan akur, yang punya anak berharap anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang mulia dunia dan di akhirat. Semua punya harapan. Yang usaha berharap usahanya lancar, yang punya hutang berharap hutangnya lunas, yang ibadah berharap ibadahnya engkau terima. Semua punya harapan. Yang sakit berharap sembuh ya Rabbi. Wallahi wan nabi, demi Allah, tidak ada yang bisa mewujudkan harapan kami semua itu kecuali engkau ya Allah. Kecuali engkau ya Allah. Ud'uni astajib lakum. Janganlah harapan tinggal harapan. Kabulkan, wujudkan wahai Allah. Wujudkanlah ya Allah. Agar kami, jadikan kami semua menjadi ayatun min ayatillah. Yang tidak percaya biar percaya, yang ragu biar yakin kepada panjenengan, yang sudah percaya biar tambah hakul yakin kepadamu ya Allah. Ya Rob, apa yang kami ucap, jadikanlah ucapan kami ya Allah adalah kun fayakunmu ya Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basyirum bil ibad. Ya Allah, jadikan tanah ini, jadikan tanah ini adalah tanah putih, tanah surga ya Allah. Al-Hijaz, jadikanlah tempat ini, di Al-Hijaz ini adalah tempat umat datang takarrub kepadamu ya Allah. Turunkan tejo, turunkan nur, karuniamu yang besar di tempat ini. Turunkan barokahnya para wali, para ulama di tempat ini ya Allah. Kiai Ade Fatahillah, berikan sehat panjang umur. Imam Manakib, Jamaah Manakib, Ketua NU, Kiai Uyan, semuanya, Kenanang, semua yang hadir ini ya Allah. Bupati Kang Jimmy, berikan kesehatan. Serta keluarganya, kami semua sehat panjang umur. Mustajab doa, mustajabkan doanya jamaah, mustajabkan doanya jamaah, mustajab, mustajab, mustajab. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basyirum bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah jamaah, terima kasih ya. Hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut. Sampai ketemu lagi malam minggu. I love you. I love you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.